kita harus kasih makan, walaupun pembinaan terus makan nak dikasih udah besar-besar ikannya. Iya. Yang pertama itu udah makan sama aerasi. Kalau untuk perikanan ada yang join ke sini kah Pak? Untuk perikanan di kabupaten kita? Kalau dari dinas cuma pembinaan. Pembinaan ya Pak Ya, ya? bantuan nggak ada. Oh bantuan nggak ada. Berarti beliau udah sering sih ngontrol sini Pak ya? Ya, dari perikanan cuma memberi pembinaan. Itu pun di luar kelompok. Yang diutamakan kelompok. Kalau pribadi sehabis kelompok baru dia ke sini. Dinas Perikanan beliau tidak menutup mata, yang jelas beliau udah pernah ngasih pembinaan dan tidak menutup mata untuk para pembudidaya yang seperti itu. Kawan-kawan, sekarang saya berada di salah satu pembudidaya ikan nila dan di sini terlihat banyak bundaran-bundaran besar yang terbuat dari terpal. Dari awal penebaran ukuran 7 atau ukuran 8 sampai 10. Berarti ukuran awal 7 sampai 10 cm. 7 cm. 7 inci. Berarti awal penebaran bibit sepanjang atau sebesar 7 cm kawan-kawan. Kalau campuran airnya bagus, dari segi pakan memadai, mesin tidak ada kendala, 7 bulan dari ukuran segitu sudah bisa panen. 7 bulan itu Pak. Berarti untuk pembudidaya penebaran dari bibit sini nih kawan-kawan bisa dipanennya selama 7 bulan dan itu menghabiskan berapa banyak pakan satu bundaran ini Pak per harinya? Oh berarti begitu kawan-kawan. Masing-masing satu bundaran ini menghabiskan pakan satu harinya, masing-masing menghabiskan pakan 1 kilo kawan-kawan. Berarti lumayan besar biaya, juga penghabisan pakan lumayan juga kawan-kawan. Jadi untuk berat timbangan masing-masing mencapai berat berapa baru bisa dipanen ini Pak? Kalau yang ikut musim di rumah makan atau perwakilan itu kurang 200 gram juga bisa, 80 gram bisa. Oh gitu. 250 itu kan sudah mencapai puncak beliau. Berarti ini berjalannya sudah berapa tahun kayak ini Pak? Kurang lebih 5 tahun. Oh 5 tahun berjalan. Berarti kalau di panen dibagikan sekian, berarti berapa kali panen udah? 5 kali. 5 kali panen. Kalau air berarti di sini air nggak kesulitan ya Pak ya? Cukup berarti makanya sumur bor. Jadi seperti itu kawan-kawan, di sini di sekitaran pembudidaya sini dia menggunakan sumur bor, jadi tidak menggunakan air PDAM kawan-kawan. Dan di sini nih di wilayah sekitaran bisa dibilang di sini termasuk wilayah di ketinggian kawan-kawan. Ini si bapak pengelola ya, berarti yang si pemilik siapa nih yang pemiliknya? Budi Hartawan. Budi Hartawan. Ini si pemilik Pak Kadek Budi Hartawan, gitu kata dia. Kalau pengambilan bibit di mana Pak? Yang pertama dari BBI. Dari BBI. Yang sudah berjalan setelah nikah? Kebanyakan dari BBI. Oh kebanyakan dari BBI. Berarti selain dari rumah makan, kebutuhan untuk dipanen atau di pesanan dari mana nih kak?
Sudah dari rumah makan aja. Oh, dari rumah makan aja, dari hotel ya. Yang sini nih kosong, ini gimana Pak? Kok? Ini sudah dipanen. Oh, ini habis dipanen. Berarti kalau sirkulasi air, berarti cuman memakai cuman gelembung mantan niki. Pakai bioplok. Oh, bioplok. Bioplok nih kan napi? Bioplok itu kan campuran sudah. Kalau di danau kan nggak pakai bioplok. Kalau yang di sini khusus bioplok. Campurannya banyak ini. Probiote, garam, molase. Oh, berarti itu yang bisa nika yang bisa menghasilkan lumut nika. Ya. Oh. Jadi seperti itu kawan-kawan, di sini memakainya bioplok. Berarti saya juga nggak ngerti apa campurannya, ada garam segala macam. Jadi bioplok itu bisa menghasilkan yang semacam lumut kawan-kawan. Jadi ikannya udah kayak hidup di sungai atau danau beneran. Jadi ikannya bisa berkembang seperti biasa hidup di alam bebas kawan-kawan. Di danau kan air alam. Oh iya. Kalau di sini khusus untuk bioplok. Bioplok namanya. Bioplok. Berarti selain mujair, selain nila di sini cuman pernah dicoba juga ditaburin bibit lele di sini Pak ya. Gimana kalau lele gimana Pak? Kalau lele enggak lah begitu. Oh, berarti kalau lele kurang ya Pak ya? Ya tidak bisa berkembang. Kalau tidak bisa berkembang. Malah di harga dari segi pakan boros. Yang biasanya pasaran kan juga bisa naik turun ya Pak. Ya. Kalau pernah nggak ngalamin untung besar? Nah misalkan pernah nggak ngalamin untung besar selama panen berjalan Pak? Kalau dari segi keuntungan besar belum. Belum ya? Berarti masih bisa seputaran jalan ya? Cuma baru bisa berjalan. Oh gitu. Itu terus terang itu. Berarti sepanjang berjalan pemakaian listrik juga lumayan sini Pak ya? Ya. Sekitar 200-an lah. Per 400 lah kurang lebih per bulan. Berarti seperti itu kawan-kawan. Kalau air di sini memang benar-benar tidak kesulitan karena memakai sumur bor, dan terus yang jadi kendala di sini juga termasuk pemakaian yang tidak bisa benar-benar tidak bisa dihemat listrik. Seperti itu kawan-kawan. Dan di sini nih di pedesaan sini nih ini sudah cukup lumayan loh segini nih teman-teman. Banyak ini teman-teman. Dan ini menghabiskan biaya berapa ya Pak sepanjang pembangunan sini nih Pak? Kurang lebih 300 juta. Itu dulu ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin lebih. kalau 300 mungkin kita cuman dapatnya keranjang-keranjang sini nih teman-teman. Kalau sekarang 300 lebih. nggak bisa. 500-an. Iya seperti itu kawan-kawan. Itu kan 5 tahun yang lalu. Ini hijau semua, kalau mau lihat ikannya bisa Pak? Bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi setidaknya bisa dilihatin sama pemirsa di rumah dimanapun teman-teman, setidaknya bisa terlihat ikannya seperti apa gitu. Nah itu teman-teman. Dan ini nah ini teman-teman, ini usia yang 7 bulan segini nih teman-teman. Iya. Berarti kalau pelindung cuaca panas aman ya Pak ya, sudah dikasihkan seng yang dari plastik. Kalau musim hujan, musim panas ini juga aman dari berganti cuaca guys.
Tadi berapa masing-masing bundaran ini dikasihkan ikan berapa Pak? Tadi 2002. 1002. Oh 1002, katanya 1002 kawan-kawan di sini. 1002 untuk bundaran segini nih itu jumlah yang banyak teman-teman. Kalau air berapa? Oh 10 kubik. 10 kubik per kolam kawan-kawan. Dan di sini masih dikeringkan. Kalau untuk pengawinan pernah mencoba di sini Pak? Untuk Ya, karena di sini kan pembesaran. oh berarti belum pernah. Berarti di sini cuman pembesaran. Biasanya kalau di pedesaan atau pegunungan yang terpikirkan adalah bercocok tanam. Ini kok bisa terpikirkan untuk membudidayakan ikan nih Pak? Gimana ceritanya nih? Untuk Pak Putunya gimana beliau? Ini kan dulu karena dia punya pengalaman luar negeri dia. Oh gitu, berarti beliau pernah kerja di luar juga ya? Ya. Oke. Berarti Dari perikanan di luar negeri itu kan dari dulu memang sudah maju. Di sini kan awalnya mencoba. berarti mencobanya bukan cuma satu kotak, dia langsung dibikin sejumlah ini Pak ya? Ya, Oh begitu teman-teman, berarti beliau nggak. coba langsung lah praktek langsung. Berarti yang namanya percobaan kalau saya pribadi sih saya bikinnya paling satu kotak atau 2 kotak, tapi beliau bikinnya segini nih teman-teman. Banyak. Ini sih bukan mencoba, ini udah langsung terjun kawan-kawan. Ya. Berarti beliau terinspirasi dari dari luar negeri juga ya Pak ya. Perikanan di sana kan sudah jauh lebih maju. Kalau di luar negeri pernah nggak beliau bilang ikan yang dibudidayakan ikan apa nih kalau di sana Pak? Nila itu kan dari Afrika sebenarnya. Oh itu ya Pak ya. Dari Afrika. Di sana bagus perkembangannya. Di sini juga kalau bibitnya bagus, campuran airnya bagus, itu bagus juga perkembangannya. Sebenarnya mujair sama nila yang bentuknya sama sebenarnya yang bisa dibedakan apanya Pak ya? Saya hampir nggak bisa membedakan yang namanya mujair, nila itu hampir kelihatan sama itu Pak. Hampir sama. Ya tapi kemungkinan mujairnya bentuk agak lebih kecil atau mungkin perkembangannya agak membesarnya agak lambat ya Pak ya? Kalau mujair itu kan lebih bagus di air danau. Oh gitu. Kalau nila di air Kalau nila di danau bisa, di air tawar bisa seperti di sini. oh. Jadi kalau kita yang dari Bangli di Danau Batur juga Itu kan hampir sekarang kan nila juga. hampir nila semua itu Pak. Ya. Yang kelihatan itu kayaknya bukan jair ya, bukan mujair itu Pak ya. Ya, Kayaknya nila semua itu. bukan nila itu. Karena mereka para pembudidaya juga banyak yang kelepasan yang namanya bibit ke luar dari jaring itu udah langsung dia tumbuh berkembang di sekitaran danau itu ya Pak ya. Kalau di danau perbedaannya kan jauh. Kalau di sana nak kasih makan apa-apa karena sudah ada lumut, karena air alam itu sudah memang ikannya memerlukan itu dah. Iya. Di alam bebas sebenarnya. Kalau di sini khusus untuk bioflok harus kita tiap hari dikasih makan. Kalau di danau beda. Oh, Kadang-kadang bisa 1 bulan nak dikasih makan nak apa-apa juga. tapi gini juga Pak, pergolakan untuk kalau memang ada semacam pergantian cuaca atau gimana, memang mereka ruginya bukan main-main tuh Pak. Ruginya hampir mati semua itu Pak. Ya. Saya sih suka mancing juga karena beliau pernah mengalami kerugian yang besar dan keuntungan yang besar. Jadi Itu kan karena belerang itu. oh belerang, oh itu berarti belerang ya Pak ya. Oh saya baru ingat nih, belerang yang menyebabkan kematian yang lebih dari gunungnya meletus ke bawah, bukan ke oh atas. oh gitu. Nggak mengeluarkan racun ya. Ikannya semua jadinya mati. Kalau di sini juga kalau biofloknya naik, ikannya juga bisa mati. Makanya 1 minggu harus kita kuras.
sedikit. Oh, berarti untuk pengurasan setiap minggu memang harus dihabiskan semua airnya Pak ya? Nah, Oh, di setengah ya, setengahnya ya. itu Kan mengurangi itu dah kotoran-kotorannya Pak. racunnya itu. Berarti setidaknya ada sirkulasi, semacam sirkulasi kawan-kawan. Jadi kalau dibiarin terus airnya akan menyebabkan racun juga. Jadi airnya harus dibuang separuh atau sepertiganya kawan-kawan. Tiap bulan kita kasih molase 1 liter per kolam. Mulase itu apa Pak? Gula sama dengan gula. Oh, gula-gula yang gula pasir itu Pak ya? Oh, gula untuk Itu untuk menambah nafsu makan. oh Kalau gitu. musim hujan ikannya nggak mau naik, nafsu makannya berkurang, makanya kita tambahin molase, bisa lah dia Oh. makan seperti biasa. Hmm. Kalau musim hujan terus, nafsu makan ikan berkurang, nggak mau naik dia. Oh gitu. Tapi gini Pak ya, kalau memang tidak ada yang pembudidaya juga kebutuhan perharinya juga kekurangan ya Pak. Berarti kita memerlukan ikan konsumsi setiap harinya mungkin lebih dari panen ini ya Pak ya. Lebih. Jadi sebenarnya sih ikan yang dihasilkan di danau yang ikan liar itu berarti rasanya itu lebih lain sama ikan yang dipiara ya Pak ya. Beda banget kawan-kawan. Menurut masyarakat, ada yang mengatakan ikan yang di geobloknya rasanya lebih bagus, ada juga yang mengatakan ikan air danau itu lebih bagus gitu. Itu menurut selera masing-masing. Nggak sama lah Oh iya. untuk rasa itu. Oh iya. Untuk rasanya. Yang sama juga kayak pemelihara kayak ayam potong tuh, kalau memang nggak ada yang piara ayam berarti perharinya kita kebutuhan banyak, jadi banyak kekurangan kawan-kawan kalau nggak ada yang piara ayam. Jadi gitu. Jadi kalau Niki berapa 7 bulan Pak ya? 7 bulan. Bulan itu pun kalau bibitnya bagus. 7 bulan itu pun kalau bibitnya bagus Bagus. kawan-kawan. Dari segi pakan memadai, itu pasti bisa panen. Kendala mesin nggak ada, itu kan yang pertama kan di mesin. Iya. Untuk udaranya ini lebih bagus kita kasih udara daripada kita nak kasih makan 1 hari nggak apa-apa. Kalau udara nggak dikasih 1 hari semua mati jadinya. Oh, berarti begitu kawan-kawan. Yang lebih penting itu aerasinya. Aerasi, oksigen itu lebih penting kawan-kawan. Sama seperti halnya kalau kita nggak dikasih bernapas sama makan, mending kita nggak dikasih makan barang 1 hari. Seperti itu pertimbangannya kawan-kawan. Berarti udah Adalah aerasinya. aerasi yang paling Cukup. harus memang benar-benar cukup ya. Kalau untuk perikanan ada yang join ke sini kah Pak? Untuk perikanan di kabupaten kita? Kalau dari dinas cuma pembinaan. Pembinaan ya Pak Ya, ya? bantuan nggak ada. Oh, bantuan nggak ada. Berarti beliau udah sering sih ngontrak sini Pak ya? Ya, dari perikanan cuma memberi pembinaan. Itu pun di luar kelompok. Yang diutamakan kelompok. Kalau pribadi sehabis kelompok baru dia ke sini. Yang diutamakan kelompok. Oh, ya. Kalau secara pribadi ada waktu dia ke sini. Kalau enggak masalah. Jadi yang penting gitu Pak. Dinas Perikanan beliau tidak menutup mata, yang jelas beliau udah pernah ngasih pembinaan untuk para pembudidaya yang seperti ini kawan-kawan. Itu pun pembinaannya kita harus disertai tindakan yang nyata. Iya. Terutama kita harus kasih makan. Walaupun pembinaan terus makan nggak dikasih nggak bisa besar. Yang pertama itu udah makan sama aerasi. Kedua itu harus terpenuhi. Kalau itu terus nat, walaupun bibitnya bagus, lama jadinya kalau untuk pembesaran. Namanya kita tinggal di kampung atau pedesaan yang kalau tanam bercocok tanam kan ditanam terus dikasih pupuk dan dirawat di sekelilingnya udah jadi, yang jelas panen udah pasti apa ya. Tapi kalau ini sih memang benar-benar
benar-benar gimana ya Pak ya, mencoba langsung coba-coba ada langsung ya bermain di ratusan juta ini kawan-kawan. langsung pengembang. Ya, jadi saya datang ke sini ya cuman sering kali saya lihat di sini beliau sibuk merawat ikan di sekitaran sini ya. Jadi saya kebetulan ada kesempatan saya datang ke sini teman-teman dan bicara langsung dengan beliau seperti apa sepanjang pemeliharaan nila di sini. Bioplok dikasihkan air, kita tidak perlu menunggu lama ya Pak untuk dikasihkan ditaburi bibit di sini Pak. 10 hari 10 hari setelah bioplok ditabur, 10 hari dan langsung bisa dikasih bibit gitu Pak, bisa Ya. ditebar bibit. Oh gitu, seperti itu kawan-kawan. kurang lebih 10 hari ya. 10 harian lah. Jadi seperti itu kawan-kawan, kalau kita mau pelihara mujair atau nila, kalau cuma 1-2 ekor di bak mandi dimanapun dia bakalan bisa hidup kawan-kawan. Tapi kalau lebih dari jumlah ribuan itu bukan main-main kawan-kawan. Berarti bukan kecil kemungkinan kalau ikannya bakal keracunan atau kita rugi besar seperti itu kawan-kawan. Jadi segala sesuatu di seputaran di dalam pemeliharaan sini ini harus benar-benar tepat dan memenuhi syarat seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau amoniak namanya apa ya? Kalau amoniaknya udah naik, kita harus cepat-cepat Dikurangi. airnya harus dikurangi kawan-kawan. Jadi amoniaknya semacam buih ya Pak ya? Semacam racun itu. Racun ya. Ya. Jadi yang terlihat tuh buih ya. Ya. Busa-busa itu ya Pak ya. Oh jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau udah terlihat banyak adanya busa-busa, buih-buih itu harus lekas airnya diganti, dan jika tidak kerugian besar akan mendekati kawan-kawan. Kalau harga pakan per kampil itu berapa Pak? Berapa? 390 390 itu dia yang isi 30 kilo. berarti dihabiskan ikan satu kampil itu berapa hari? 1 hari Iya, kalau 26 kolam itu. 1 hari. Ya, Wah, harus cukup sudah. berarti ngabisin hampir 400-an per harinya pakan nih kawan-kawan. Coba makan kalau dipakan hitung-hitung tuh 400 kali 3, 4 kali 3 kan 12 juta per bulan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Segala sesuatu apapun yang kita mesti coba. Kalau cuma dipikirkan saja, semua takkan berjalan. Soal hasil itu rasa yang kuasa. Kalau kalian setuju, tuliskan di kolom komentar. Seakhir video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe bila mana video ini bermanfaat. Thank you. Makasih Pak sudah Iya ya. menemani saya bincang-bincang siang hari ini. Ya. Terima kasih banyak.